Tanggung jawab apa? Sini, Bapak ikut saya. Mau kemana ya? Kemana ini? Sini, Pak. Sini, Bapak. Sini. Saya mohon ya, Pak. Saya mohon banget. Cuma Bapak harapan saya satu-satunya. Saya masih bisa pinjam dari kantor kan, Pak? Apa? Jadi kamu narik saya ke sini cuma mau pinjam duit? Lagi pula pinjaman kamu sudah melampaui batas. Saya tidak bisa lagi bantu kamu mencairkan. Aduh Pak, saya mohon banget Pak, saya minta tolong banget Pak, tolong kasihani adik saya lagi sakit Pak, iya. Belum lama ini katanya ibu kamu yang sakit, terus bapak kamu, terus kakak kamu. Minggu lalu adik kamu. Wah, adik kamu banyak amat ya, Wit? Iya justru itu Pak, saya sedang belajar mencoba menjadi tulang rusuk keluarga Pak, ya. Tulang punggung. Sama aja Pak, rusuk kan adanya di punggung, ya Pak ya, tolong ya Pak. Saya belum bisa memutuskan soal itu. Aduh Pak, saya mohon banget Pak, saya minta tolong Pak. Please deh Pak, saya benar-benar ini kenyataan, saya tidak bohong Pak. Saya butuh uang itu, ya Pak ya. Kamu atau adik kamu? Iya Pak, adik saya Pak, please, ya. Tidak bisa. Nah, gimana Pak? Bisa ya Pak? Bapak, saya... Iya. Nanti saya cairkan ya. Bapak orang emang baik sekali ya Pak ya. Orang baik kayak Bapak gini ya Pak ya. Nggak boleh dikubur sebelum meninggal. I love you. Iya. Nanti saya cairkan ya. Iya, makasih Pak, makasih ya. Yes. Kamu lihat semua? Aduh, Ma, ini lagi. Biasanya juga nggak pernah dilihat, Ma. Ntar aja deh. Kali ini kamu harus lihat. Aduh, Ma, ntar aja ya. Please, ntar aja. Lagi makan. Kalau Mama sudah bilang lihat, ya lihat. Apa sih, Ma? Kartu kredit kamu sudah over limit. Siapa yang kamu suruh bayar? Hah? Ya jelas Mama dong. Enak aja kamu kalau ngomong. Bukannya tanggung jawab malah ngelimpahin kesalahan sama Mama. Anak cowok macam apa kamu? Pokoknya sekarang kamu selesaikan sarapan kamu. Langsung kamu urus semua tagihan kartu kredit ini. Jelas? Iya, jelas, Ma. Wah, mana sih? Punya nyokap pelit banget dah. Tagihan cuma segini doang juga. Oke ya, sekarang kita belajar teknik paling dasar untuk belajar surfing. Yang pertama itu ngejalanin papan atau berenang di atas papan. Gini caranya. Coba naik semua ke atas papan. Oke. Tangannya begini. Kakinya lebarin dikit. Tolongin gue bentar, lo. Apa? Bentar aja tolongin gue. Gua lagi sibuk nih. Sibuk apaan sih, lo? Ini cewek-cewek gua ajarin buat ikut kejuaraan internasional. So banget tuh internasional. Anak gunung aja so ngajak surfing, lo. Lo kan 17-an nggak pernah ikut. Lu jangan buka gue dong. Bentar ya, latihannya sendiri-sendiri aja dulu. Ini ada meeting bentar, oke? Apaan sih lu ganggu gua aja? Gue nggak akan ganggu lo, tapi tolongin gue dulu dong. Tolongin apaan? Itu, no. Mobil gue. Mobil lu kenapa? Hilang? Mobil yang mana? Semuanya. Lu jangan bercanda deh, serius nih. Serius gue.
Oke, gue pamitan bentar. Oke, Cepetan. ayang-ayang, kayaknya hari ini latihannya kita udahin aja dulu, oke? Baru juga mulai, udah main kelar aja. Ya, hari ini sebentar-sebentar aja dulu. Besok kita lama-lamain, oke? Dah. Mobil lu kan hilangnya banyak nih. Ya? Berarti malingnya itu profesional. Kalau hilangnya satu, berarti itu amatiran. Tapi, Kalau kita bisa nangkep nih maling, kita tahu dalangnya siapa. tapi No, Lu nggak usah pakai tapi-tapian. Ini kan kebela hak lu. Tenang aja, gue bantuin sobat. Kalau ketangkep tuh maling, gue injak-injak, gue belah palanya, pertak. Mobil lu hilangnya berapa? mobil yang mana sih? Lah, lu gimana sih? Kata lu tadi mobil lu hilang, makanya gue tanya hilangnya jam berapa biar enak kita ngelacaknya. No, mobil gue semuanya masih ada. Wah, lu jangan macam-macam deh, lu jangan bercanda deh. Gue serius nih. Sebentar hilang, sebentar kagak. Hah? Pembicaraan lu kayak politikus gagal. Jadi gue tanya, hilang apa enggak? Wah, lu gak beres lu. No, makanya lo dengerin gue dulu. Gue mau jelasin. Udah marah-marah aja lo. Hai, otak lu kusut. No, hei. Wita, kita mau ngapain sih kesini? Di sini tuh nggak ada makanan yang enak. Adanya tas, sepatu. Emang gue udah lumping apa suruh makan sepatu? Lagian siapa juga sih yang mau ngajak kamu makan di sini, ha? Terus kalau misalnya nggak mau makan ngapain kesini? Aduh, udah deh, berisik. Udah ikut aja dulu. Ya ikutnya kemana? Aduh, cerewet ya, bawel banget. Mampus lu, ya kan? Kalau udah kena embargo kayak begini, baru lu ribet. Lu gak pernah mau denger omongan gue sih. Gimana sih, No? Gue lagi ada masalah mah, lo sumpah-sumpahin. Lo harusnya bantuin gue dong, cari jalan keluarnya gitu. Gue mau bantu apa lagi? Lagian lu sih gak mau denger omongan. Ya udah kalau lu nggak sanggup, over kredit aja sama gue, habis perkara. Over kredit, lo pikir rumah over kredit? Terus mau diapain lagi? Lu kan udah gak sanggup. No, bukannya gue nggak sanggup. Ini masalahnya nyokap gue. Ya jelas lah ya, nyokap lu marah-marah. Dia nggak kenal Wita. Lu minta duit sama nyokap lu, terus lu ambur-amburin sama Wita. Hei, coba nyokap lu kenal sama Wita. Nggak mungkin kejadiannya begini. Ya kan pasti semuanya lancar-lancar aja. Nyokap lu nggak bakalan ngungkit-ngungkit. Emang bisa gitu? Iya bisa dong. Makanya kalau nyokap lu udah kenal sama Wita, wah itu semua urusan lancar, beres. Wah, bener-bener. Lo bener banget tuh. Terus? Nah, ya udah. Lu mendingan kasih tahu si Wita, lu suruh dia siap-siap, terus lu ajak ketemuan sama nyokap lu. Kalau nyokap lu seneng, hai, mobil lu keluar lagi, tagihan kartu kredit lunas. Oh iya, No. Ada satu lagi nih. Gua udah tahu duit nih, anak tetan nih. Tuh kan lo negatif thinking mulu sama gue. Tapi bener sih, gue mau minjem 2 juta aja deh. Wah, pala lu 2 juta. Ya elah, No. Gue kan mau jalan sama Wita. Oke, gue butuh duit. Nah, gue mau ngomongin rencana yang lo bilang tadi. Itu doang. Gua kan udah ngasih saran sama lu, masa lu minta duit lagi sama gue? Tuh kan lo gitu, katanya lo CS. Bantuin gue juga nggak mau, ngasih duit doang nggak mau. Pinjem doang gue. CS juga CS, tapi kalau 2 juta nggak ada cuma segini doang nih. Berapa nih? 200.000. Ya elah, No. 200.000 buat apaan hari gini? Ya lumayan, mau nggak? Nggak mau ngasih lagi. Tunggu. Nggak apa deh. 200.000 juga lumayan deh. Sekali ajak si Wita makan nasi minggu aja. Kali-kali aja dia pengen lu jadi cowboy bisa nembak dia. Sialan lo. Oh my God. Ini baju. Gak. Kamu lihat ini gak? Ini baju. Ini baju baru dateng gak? New arrival. Kalau aku pakai baju ini pertama kali nih, pasti aku bakal keren banget. Ya ampun gak. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Ya Mbak, saya ambil barangnya ini ya. Mau bayar cash atau pakai card? Aduh Mbak, saya tunggu cowok saya dulu ya. Oh, Alex mau datang? Enggak. Ya, terus nanti yang bayar siapa?
Aduh, emang yang bilang mau beli sekarang itu siapa? Ya tadi lo bilang barusan kayak gitu. Mbak, nih tolong ya Mbak, simpenin dulu tas sama bajunya. Nanti saya kesini lagi, ya? Ya nggak bisa gitu Mbak, kalau mau beli ya sekarang. Aduh Mbak, nanti aja tunggu tahu saya akan datang ke sini ya Mbak ya. Titipin pokoknya aku titip barang ini jangan sampai diambil sama orang lain. Oke? Kalau nggak punya uang ya nggak usah mimpi beli barang bagus Mbak. Apa? Apa? Sekali lagi ngomong apa? Nggak punya uang. Lihat ini ya. Ini apa kalau bukan uang? Ini apa kalau bukan uang? Hah? Gaji Mbak di sini nih bisa saya bayarin tau nggak? Saya sih udah bosan ya Mbak digituin. Ngomongnya punya uang padahal... Waduh, mulutnya kurang ajar nih. Sini ya. Sabar. Sobek. Aduh, Mbak. Jangan balik lagi ke sini. Saya ambil barang itu. Awas ya, saya ingin muka kamu. Saya bayar uangnya. Saya bayar loh, Mbak. Saya bayar. Sadar. Lepasin aku. Sadar. Udah. Bikin malu aja. Lagi itu Mbak. Duh, aku nggak punya uang. Kurang ajar banget ya. Itu bukan kurang ajar namanya, bukan kurang ajar. Belain dia kan, belain ini terus. Gue tuh bukannya ngebelain Mbak tadi. Tapi gue nggak mau kalau lo sampai jadi tambah malu lagi. Sekarang bayangin ya, uang pinjaman lo dari kantor itu berapa coba? Hah? Emang cukup buat ngebayar semuanya? Hah? Kalau nggak cukup gimana? Tapi kan Alex punya duit, Alex punya. Terus kalau misalnya Alex gak datang, mau gimana lo? Hah? Lo mau nyuruh mbaknya terus nyimpenin sampai jangka waktu yang nggak pasti? Hah? Lo sekarang suka giling sih lo. Tapi gak bajunya itu. Udah nggak ada tapi-tapian. Udah nggak ada. Sekarang mendingan kita makan siang terus habis itu balik ke kantor. Ayo, cus. Masih gue. Jantung hatiku, ku letakkan di jantung hatimu. Lo kalau jalan sama si Alex kemana aja biasanya? Ya biasalah, kayak orang pacaran biasa. Jajan ke mall, terus belanja, shopping, beli ini, beli itu. Gitu deh. Itu kayaknya judulnya belanja. Ya abis mau ngapain lagi? Mau ngabisin waktu berduaan terus? Terus mau makan malam berduaan di tempat romantis? Ih bosen. Belanja juga di sisi romantisnya gak? Kamu aja gak ngerti. Ini gue yang sinting apa lo yang gila sih? Dari mana letak sisi romantis belanja? Halo, sisi romantisnya adalah saat aku pilih-pilih barang yang mau aku beli. Terus saat barang itu diperiksa apakah sesuai sama selera dan gaya hidup aku. Dan yang paling menggetarkan hati ya Ga, saat kartu kredit itu digesekkan. Tercium aroma gaya hidup yang penuh prestis. Dan gak semua orang bisa lakuin itu. Ya tetap aja kartu kreditnya itu bukan punya lo, tapi punya Alex. Aku sama Alex tuh udah saling janji. Apapun punya Alex, punya aku. Dan apapun yang punya aku, ya punya aku. Kasihan Alexnya dong. Bikin perjanjian sama orang gila. Biarin aja. Si Alex kok belum datang-datang ya? Paling susah dia milih mobil yang mana yang akan dipakai hari ini. Iya, bener banget tuh. Bener. Itu Alex naik motor bangkrut. Pasti cuma sebagian lifestyle dia. Halo sayang. Hai. Kamu pakai motor? Iya, aku bosen naik mobil, jadi aku pengen nikmatin udara Bali pakai motor aja. Bukan gak bener, cuma lifestyle. Iya udah. Aku jalan dulu ya. Ya. Bye. Jalan ya. Iya. Bye. Jaga. Dadah. Jangan dia bangkrut beneran lagi. Wait, kamu kenapa sih? Aduh, aku tuh gak kuat banget tau gak sama debu, sama asap, sama angin ya. Aduh, udah deh, aku naik taksi aja. Tunggu. Wait, gini ya, kamu mulai sekarang biasain naik motor, oke? Kenapa sih kamu? Kamu udah mulai tergila-gila sama motor ya? Aduh sayang, kalau hobi itu jangan jadi ngorbanin aku dong.
Bukannya hobi, tapi biasain aja dari sekarang ya. Oke. Yaudah. Mulai sekarang aku akan membiasakan diri dengan debu dan juga asap-asapnya. Aku janji ya. Nah, gitu dong. Harus dibiasain dari sekarang ya. Tapi sayang, aku mau nunjukin kamu sesuatu. Kamu mau kan? Nunjukin sesuatu. Mau aja sih, nunjukin apa? Asik, yes. Ya udah, pokoknya sekarang jalan aja. Ntar aku tunjukin. Ya? Gimana, jauh nggak? Cepet. Bukan Mbak, apa saya bilang? Saya pasti balik ke sini untuk ambil barang-barang ini, ya kan? Iya Mbak, percaya. Sayangku, ini dia yang mau aku tunjukin sama kamu. Oh, ini banyak. Bukan, ini loh barang-barang ini. Oh ini, kirain mbaknya. Ini udah mau salaman tadi sama mbaknya. Kenapa nih? Gimana? Bagus, bajunya sama tasnya keren. Kamu suka? Suka. Berarti kalau suka, ayo ke kasir. Ngapain nih ke kasir nih? Iya, kamu pasti mau beliin aku kan? Seperti biasanya, ya? Waduh, sayang, Beb. Bagus sih semuanya. Tapi kalau kamu pakai, aura kamu tuh nggak keluar. Kayaknya kurang menunjukkan jati diri gitu. Jangan deh ya. Auranya nggak keluar. Maksudnya? Ya nggak bagus aja buat kamu, nggak cocok. Aduh sayang, tapi aku suka banget sama model baju ini. Bagus banget, tasnya juga. Aku suka banget. Ya sayang ya. Sayang, gini deh. Mendingan kita keluar aja. Kita cari tempat lain yang lebih bagus, ya? Nggak mungkin. Aku tuh udah survei ke semua tempat, ke semua toko udah survei. Ini cuma ada di sini. Baju ini sama tasnya cuma di sini. Ya sayang ya. Wah, tunggu. Aku dapat gambaran nih. Kalau misalnya hari ini kita nggak usah belanja aja. Kita pending semuanya, gimana? Apa? Di pending? Aduh, kamu tega banget sih sama aku. Kamu udah gak sayang lagi sama aku ya? Aduh sayang, mak kamu tega banget biarin aku malam ini gak tidur gara-gara sayang mau kemana? Sayang, bajunya, Mak. Pegang. Sayang. Aduh, sayang. Tunggu dong. Aduh, sayang, kamu kemana sih? Kamu mau kemana? Aku minta tolong dibayar dulu itu baju sama tasnya. Kayaknya nggak bisa kayak gitu deh. Kenapa nggak mungkin sih? Sayang, aku jamin itu bajunya bakalan cocok buat aku dan aura aku pasti bakal keluar, ya? Sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya? Oh iya, kamu tahu toko lain yang jual barang kayak gitu kan? Ya udah nggak apa-apa kalau emang kamu mau ngajak aku ke toko itu, aku ikut sama kamu. Yang penting aku punya barang-barang itu ya. Iya, masalahnya aku juga nggak tahu toko lain. Iya kalau nggak tahu toko lain ya udah belanja di sini aja. Mau bayar pakai apaan, Wit? Loh, ya pakai kartu kredit kamu lah. Sayang kan banyak banget di dompet kamu, ya kan? Kartu kredit? Kartu kredit aku nggak ada. Nggak ada. Ketinggalan. Ya udah diambil dulu aja deh. Aku rela nunggu di sini buat kamu, ya? Bukan itu. Terus kecopetan. Ya ampun, sayang kamu udah lapor polisi belum? Aduh kan itu banyak kartu penting banget di situ. Ntar kalau disalahgunain sama yang nyopet gimana? Berabe. Ya ampun sayang. Bukan juga itu. Terus ketinggalan enggak? Kecopetan juga enggak? Hah? Terus apa dong? Kartu kredit aku itu udah over limit. Dan sekarang ditahan sama mamaku. Over limit? Disita mama? Kok bisa? Ya bisa aja. Coba kamu pikir, berapa pengeluaran untuk kamu aja? Beli baju, beli sepatu kamu, beli kosmetik, beli parfum, jalan-jalan. Terus makan di tempat-tempat mewah. Semuanya buat kamu. Iya, tapi masa sih nggak sisa satu kartu pun sih sayang? Terus nasib barang-barang itu gimana dong? Hah? Ya untuk sementara barang-barang itu di pending dulu sampai batas waktu yang nggak bisa ditentuin. Aduh, nggak bisa gitu dong sayang. Ayo dong. Ya bisa aja dong kayak gitu. Emang udah kejadian kayak gini mau diapain lagi? Coba kamu pikir deh. Kenapa sekarang aku bawa motor? Karena hobi kan? Bukan. Karena kamu bosan pakai mobil. Bukan juga. Terus? Semua mobil aku ditahan sama mama sampai semua tagihan aku bayar, aku kelarin semua. Aduh, mama kamu kejam banget sih. Mama
Mama nggak kejam, Mama baik banget malah. Ya kejam lah. Sekarang kamu lihat gini deh. Kamu ngelakuin itu semua kan buat nyenengin aku, ya kan? Kamu senang ngelakuin ya kan? Iya sih. Nah, lihat dong. Masa kamu aja senang ngelakuin itu buat aku, tapi mama kamu malah ngelarang-larang kamu? Kamu anak mami banget sih, sampai urusan keuangan aja diurusin mama. Ih, Wait, gini deh, kita ngobrol tempat lain aja ya. Yuk, nggak enak ngurusin. aku nggak bisa bayangin. Gimana jadinya kita pacaran tanpa kamu bawa mobil. Dan aku harus terus-terusan kena debu kayak gini. Aduh. Iya, mau nggak mau lah. Ya aku nggak mau lah. Kenapa nggak mau? Ya harus mau dong. Kok kamu gitu banget sih? Ya kamu juga gitu banget. Harus itu kamu nolongin aku lagi ada masalah. Kamu cari jalan keluarnya dong. Alex, masalah kamu itu cuma masalah uang, sayang. Jadi ya sekarang tuh pintar-pintarnya kamu ngomong sama orang tua kamu. Nah, gini aja. Kamu tinggal bilang kalau kartu kredit kamu itu disadap orang lain dan dipakai. Gampang kan? Oh gitu. Jadi maksud kamu aku harus bohong sama mama gitu? Nggak mungkin. Walaupun aku memang cinta sama kamu, tapi aku nggak mungkin bohongin mamaku, nggak dosa. Kualat ntar. Iya, habis mau gimana lagi dong? Kamu harus ketemu mamaku. Bisa nggak? Ketemu sama mama kamu? Iya. Gini, kamu ketemu sama mamaku, kamu jelasin ke dia kalau kamu itu calon pendamping hidup yang paling pas buat aku. Kata Rino nih, kalau mama udah suka sama kamu, berarti semua pengeluaran aku untuk kartu kredit itu ya nggak bakal dipermasalahin. Oke, aku mau. Aku bisa. Buat kamu, aku selalu bisa. Udah, berangkat. Ayo. Jantung hatiku, ku letakkan di jantung hatimu, ku rekatkan arah. Alek. Oh, jadi gitu. Punya masalah masih menganggap nggak ada masalah. Mama belum tidur, mah. Mama masih menunggu apa solusi kamu untuk menyelesaikan semua masalah kartu kredit kamu. Gini, mah. Alex akan memperkenalkan kepada mama seseorang. Siapa? Orang dari biro jasa yang mau menyelesaikan masalah kamu. Iya. Bukan, mah. Tapi dia adalah seorang gadis. Nah, gadis ini menjadi alasan Alex kenapa Alex begitu banyak mengeluarkan uang, mah. Oh, jadi selama ini kamu menghambur-hamburkan uang hanya untuk pacar kamu? Mama jadi pengen tahu, seperti apa sih orangnya? Sampai kamu mau tergila-gila sama dia dan mau menghambur-hamburkan kartu kredit kamu. Ma, Alex jamin deh, pasti mama suka sama dia. Oke, Mama tunggu besok. Oke, ma. Alex, kamar dulu ya, ma. Malam. Oke, kita belajar keseimbangan. Keseimbangan itu butuh konsentrasi yang kuat pada otak. Rentangin tangannya. Rentangin. No. Rino, ini gimana? Gue bingung. Kalau nyokap gue nggak setuju gimana? Apaan sih, lu gak lihat nih gue lagi ngapain? Emang ngapain lo? Ini kawah nih, kawah, tahu nggak lu? Hah? Gue lagi ngelatih surfer buat jadi atlet kelas dunia. Alah, apaan sih? Apaan? No, lo kan sahabat gue, ha? Temen baik gue. Lo kan selalu bantuin gue lagi pusing nih. Gimana caranya bantuin gue dong? Pusing banget tau nggak lo? Gue harus ngapain lagi? Hah? Gue udah bantuin lu, nasehatin lu. Sekarang mau ngapain lagi? Jadi gue mesti nurutin nyokap gue gitu. Kalau dia nggak setuju pun, gue mesti nurutin. No. Ya enggak juga. Lu
cari alasan dong. Lu punya alasan kan? Iya sih. Nah. Apalagi nih yang harus aku persiapin nggak? Yang penting lo harus dewasa, terus penampilan lo menarik, dan lo punya kepribadian. Oke. Nah. Kalau semua itu udah aku penuhin, mamanya Alex bakalan suka sama aku nggak? Ya mungkin dia bakalan suka. Ya mudah-mudahan aja. Ya nggak sih? Ya udah, kalau gitu, kalau nanti Pak Wayantanya bilang aja, aku ke klinik gigi, ya? Lo mau kemana? Mau meneguhkan kepribadian aku. Enggak. Aku nggak lama kok, cuma bentar doang. Ya. Bawa motor kan? Aku pinjam deh, biar tambah cepet. Ya. Tapi ini kita belum jam makan siang loh. Ya udah sih, pekerjaan aku kamu aja dulu yang selesaiin ya. Hah? Maksud lo? Wah, dogol nekat. Pagi. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Saya mau. Saya mau lihat produk anti aging ada? Ada. Tante udah gak pede sama umur ya? Ya udah Mbak, lainin tante ini duluan aja deh ya. Saya khawatir beberapa menit lagi nih keriputnya bakal tambah kelihatan. Maaf ya, kamu ada masalah dengan saya? Enggak, sama sekali nggak ada tante. Saya kan cuma memberikan tante kesempatan untuk duluan. Gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Maksud kamu sih baik. Tapi kata-kata kamu sudah menyinggung perasaan saya. Aduh tante, nggak boleh loh cepat tersinggung. Nah, mungkin juga itu yang bikin wajah tante jadi keriputan. Nih ya, kalau tante dibawanya have fun, seneng-seneng, terus senyum selalu, pasti ya keriputannya nggak bakal kelihatan. Percaya deh. Saya pengen tahu ya, kamu pakai kosmetik apa sih? Paling juga produk lokal yang nggak ngetop. Hups, jangan salah tante. Biarpun kayak gini nih, saya pakai produk yang sudah terbukti keunggulannya. Ya, biarpun mahal, tapi kalau buat kecantikan nggak masalah kan? Paling juga sekali beli ngabisin gaji kamu sebulan, ya kan? Eits, jangan salah juga tante. Nih ya, kita sebagai perempuan harus tahu bagaimana caranya menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Misalnya kecantikan nih. Ya, kita cari pasangan aja yang bisa mendukung kita untuk tetap tampil cantik. Jadi ya tante, semua kebutuhan mahal kita pasti akan terpenuhi. Ya kan? Menarik sih. Kalau tante mau belajar, sama saya juga boleh. Ya udah Mbak, saya yang biasa aja ya. Ya. Makasih ya, Mbak ya. Bayar di kasir kan Mbak? Ya udah kalau gitu tante, saya udah selesai, saya duluan ya. Tante silakan memilih paket dengan tenang. Dah. Semoga Alek nggak pernah ketemu perempuan macam itu. Begini ya, bos tidak ada, jadi pada kelayapan. Bapak, anu Pak, tadi kan saya udah izin untuk ke klinik gigi. Udah bilang sama Ega kok Pak. Iya Pak, tadi kan saya udah kasih tahu. Mana buktinya kamu dari klinik gigi? Apa buktinya? Kalau dari klinik gigi sekarang dapatnya kosmetik ya? Anu Pak, gini, jadi klinik giginya itu samping-sampingan sama toko kosmetik. Jadi sambil nunggu antrian, saya mampir ke sana sebentar Pak, gitu.
Alasan saja kamu. Kamu tahu, hasil evaluasi kinerja karyawan sudah keluar. Dan perusahaan akan segera merumahkan beberapa karyawan. Ya, semoga saja tidak termasuk kamu. Kok ketawa sih? Kalau misalnya lo salah satu yang bakal dipecat gimana? Mamanya pasti nggak percaya sama alasan lo. Tenang aja ya. Pokoknya mulai malam ini aku mau dipecat, aku mau diasingkan kayak nggak peduli. Karena aku udah punya jaminan hidup dari Alex dan keluarganya. Ya kan? Udah, kita kerja lagi. Berangkat ya, Mah? Alex, coba lihat muka Mama. Coba lihat. Mama udah banyak rutanya nggak sih? Mama sejak kapan sih perhatiin penampilan? Tumben nih. Enggak sih, Mama cuma mau mastiin aja. Mama itu udah kelihatan tua enggak? Kalau memang udah kelihatan tua ya Mama sesuaikan bajunya. Tapi kalau enggak, ya udah Mama pakai yang agak muda. Bentar, Mah. Kalau Alex lihat nih, Mama nggak ada keriputnya. Uban juga nggak ada. Oke kok, masih muda. Ya 11-12 lah sama Alex. Berarti gadis itu sirik sama Mama. Gadis yang mana, Mah? Ada deh tadi di toko kosmetik. Dengan soknya dia bilang kalau muka Mama itu udah banyak keriputnya, udah banyak kerut-kerutannya. Memangnya Mama nggak bisa rawat badan apa? Iya, Mah. So tau banget ya dia. Yaudah, Mah. Alex harus pergi nih. Mau jemput dulu. Ya. Iya. Oh iya, Mah. Kunci mobilnya mana? Kamu pikir Mama udah mau kasih kamu mobil apa? Kamu naik motor aja. Mama nanti sama Pak Man ke resto, ya? Kita ketemu di sana ya. Iya, kirain udah mau ngasih mobil gitu. Enggak ya. Yaudah, makasih ya, Mah. Alex bawa motor lagi. Halo. Siap? Loh, kamu kenapa sih mukanya nggak bersahabat gitu? Apa kamu nggak lihat gaun aku? Dandanan aku? Gaun kamu bagus, cantik kok. Nggak ada masalah. Bukan masalah cantiknya. Tapi coba deh kamu pikirin. Apa pantas aku pakai gaun ini, terus aku dibonceng sama kamu di motor? Udah kayak ibu-ibu yang gak bisa jam kondangan aja, tau nggak? Sayang, aku terpaksa bawa motor dulu. Soalnya kan kamu tahu mobil aku nggak boleh dipakai sebelum masalah aku tuh selesai. Aku janji, setelah semuanya beres, kita naik mobil lagi ya. Ya udah deh. Tapi janji ya, besok-besok nggak ada motor-motor lagi. Siap, janji. Tapi kamu juga harus bisa meyakinkan Mama ya. Oke, aku pasti bisa. Pasti bisa, ya? Baik. Sabar, gini tuh udah mau nyampe nih, bentar lagi ya. Tuh, belokan ke depan ya, oke? Iya, pelan-pelan tadinya. Iya, ini udah pelan. Tuh kan! Aduh, rambut aku jadi berantakan gak jelas gini. Kamu sih... Wait, suara jangan kenceng-kenceng dong, semua kedengeran tuh, berisik tau nggak? Lagian ngapain sih ngurusin rambut aja terus? Rambut kamu nggak apa-apa, udah bagus. Wait, kamu harus tahu ya, malam ini malam yang sangat menentukan untuk kita berdua, jadi jangan kamu rusak. Duh, rambut aku juga merupakan faktor yang sangat menentukan. Jadi tolong ya, jangan disepelein dong. Sayang,
Kalau kamu ngurusin rambut terus, gimana bisa konsen ketemu mama nanti? Denger ya, kalau rambut aku juga nggak jelas, aku malah jadi nggak konsen. Tuh kan, baru diomongin kan? Ih, balik. Loh, Lek? Kamu sendiri? Mama? Berdua, Mah. Sebentar ya. Wait. Mama, wait. Semoga Alek nggak pernah ketemu perempuan macam kayak gitu. Tante, apa kabar Tante? Ternyata kamu. Kalau tahu kamu yang ada di sini, saya nggak akan buang waktu percuma. Mama udah kenal sama Wita? Kenal sih nggak. Tapi kalau dikenalin, saya pikir-pikir dulu deh. Mama rasa Mama nggak akan buang-buang waktu di sini. Mama masih banyak urusan, oke? Lek, Mama tunggu di rumah. Oh, Ma, tunggu, Ma. Ini ada apaan sih? Hah? Ada apaan sih? Hancur, berantakan semuanya. Selamanya Mama nggak akan setuju hubungan kamu sama aku. Loh, yang punya hubungan itu kan aku sama kamu, bukannya aku sama mama kamu. Kenapa jadi nggak objektif kayak gini sih? Bukannya nggak objektif. Kamu tuh udah salah di mata Mama. Kamu udah buat dia tersinggung, tau nggak? Oh, kok jadi gitu? Main lempar-lempar kesalahan ke aku, iya? Kamu terjerat tagihan kartu kredit, kamu nyalain aku. Terus kamu nggak boleh bawa mobil sama mama kamu, nyalain aku juga. Terus aja, terus lempar kesalahannya ke aku. Kamu nggak bisa ngaca apa? Lihat deh, apa yang udah kamu lakuin buat ngebela aku depan mama kamu. Gak ada. Hah, emang kamu salah? Kamu udah buat mamaku tersinggung. Ya jelas salah dong. Oke. Supaya masalah ini nggak jadi berlarut-larut, dan kamu juga sudah puas mendapatkan kambing hitam, mendingan kita putus. Oh, putus. Ya udah, bagus putus. Aku pengen banget putus sama kamu. Bener ya? Putus? Iya, putus. Putus. Selesai. Jangan nelfon-nelfon aku ya. Rusak, hancur, kacau, berantakan. Nyokap lu tuh pasti ilfil banget sama si Wita. Apalagi kalau nyokap lu tahu Wita itu pacar lu. Hai, lagian ngapain sih lu nggak cegah dia? Gimana gue bisa cegah? Nyokap gue udah ketemu Wita duluan. Hah? Mana gue tahu. Mendingan lu buru-buru pulang deh. Lu temuin nyokap lu jelasin. Tadinya gue mau gitu juga. Gini aja. Lo standby 24 jam, oke? Kalau gue butuh lo harus siap. Gue butuh unit reaksi cepat soalnya. Alright, love you. Oke. Gimana aku tahu kalau tante itu mamanya Alex? Ya, lo tuh keterlaluan juga sih. Maksud gue tuh kalau ngomong jangan to the point, jangan kayak perosotan mulut lo. Kejadian kan? Dengerin ya, Ga. Aku tuh cuma pengen ngasih tahu tante supaya bisa tetap gaya dengan selera aku tanpa pakai duit anaknya, Ga. Lagian sebel juga sih lihat si Alex tuh gak ada daya buat bela aku. Diem aja kayak patung. Ya susah.
Alex itu sekarang lagi ada di posisi yang sulit. Sulit. Sebenarnya tuh mudah banget ya, denger ya. Dia tuh tinggal ngeluarin keringat dikit buat aku, tapi enggak kan, enggak ngelakuin itu. Diem, kayak patung. Jadi sekarang semua mimpi lo bubar dong. Eits, jangan panggil Wita kalau nggak bisa wujudin semua mimpi-mimpinya. Masih banyak cara gak? Masih banyak juga cowok lain selain Alex, ya kan? Siapa yang naruh tas di sini nih? Emang ada tamu ya? Kayak tas gue nih. Jangan-jangan nih. Wah, bener nih. Baju-baju gue semua. Wah, kacau. Siapa yang naruh tas gue di sini, baju gue di sini juga nih? Mama yang keluarin. Mah, kok baju saya taruh di luar sih? Buat apa juga kamu di sini? Maksudnya? Dengan adanya kamu di sini, malah membuat Mama pusing setiap waktu. Pusing mikirin tagihan kartu kredit kamu. Pusing mikirin uang yang kamu hambur-hamburkan nggak jelas. Buat siapa coba? Buat gadis yang nggak punya sopan santun, iya? Ma, Wita tuh bukan seperti yang Mama sangka. Mama nggak salah sangka. Mama tahu sendiri kok buktinya. Dia pelan-pelan memanfaatkan kamu untuk memenuhi hasrat belanjanya. Dan kamu nggak akan pernah mendapatkan cinta dari dia. Ma, Mama harus tahu ya. Alex seneng sama Wita, Ma. Seneng dibohongin terus. Seneng terus-terusan diperas, iya? Alex nggak ngerasa dibohongin, Ma. Oke. Mama hargai pendapat kamu. Tapi Mama lebih menghargai kamu kalau kamu bisa menyelesaikan keuangan kamu dengan dewasa. Dan Mama pengen lihat itu. Apakah kamu mampu? Alex mampu. Kamu buktikan dulu ke Mama. Baru Mama percaya. Sekarang, kamu bawa semua barang-barang kamu. Dan jangan kembali sebelum kamu membuktikan semuanya ke Mama. Paham? Jantung hatiku, ku letakkan di jantung hatimu, ku rekatkan. Wih, astagfirullahaladzim. Bahaya, Teh. Wih. No. Ayo. Weh, no. Jangan gue. No. Ini gue goblok. Hai. Lu ngapain tidur-tidur di sini ya? Pakai bawa atas segala. Wah, no. Kejadian nih. Nyokap gue nyuruh gue untuk urus masalah gue dulu, baru gue boleh pulang. Nggak ngerti deh gue. Dalam deh. Angkatin dong. Lu dong. Ya, gue kan tamu. Berarti gue babu. Udah. Lu maunya kerja apaan? Gue juga bingung. Muka-muka kayak lu itu cocoknya kerja apaan ya? Justru itu gue bingung kerja apaan. Gue nggak enak nyusahin lo mulu. Gue tahu kan lo pasti banyak tanggungan. Hai. Kalau masalah tanggungan jangan lu pikirin. Anak muda punya motor. Cocoknya kerja apaan tuh? Gue tahu pikiran lo. Lo nyuruh gue jadi kurir kan? Enggak. Semua orang yang punya motor jadi kurir. Nggak mau gue, gengsi. Apa kata keluarga gue ntar? Enggak. Bener, gengsi. Yang cocok itu. Sekarang kita mikir aja dulu. Nah, paling bener deh.
takut ya? Takut enggak? Enggak. Mukanya betul semua. Hah? Siang ini pengumuman perampingan karyawan. Siang ini. Ya makanya semua anak-anak mukanya pada bertekuk aja, pada tegang. Coba sekarang lo bayangin ya, nyari kerja lagi susah. Kalau misalnya kita semua tiba-tiba dipecat, mau cari kerja di mana? Santai aja Kak, udah ya. Lo sih enak bisa santai, gue nggak bisa. Kalau misalnya nanti gue dipecat, yang ngirim duit buat adek gue sekolah siapa? Udah. Aduh, tenang ya. Kamu tuh nggak bakalan dipecat karena kamu karyawan yang sangat disiplin, rajin, dan teladan. Jadi kalau punya kelebihan, kenapa mesti takut dipecat? Ya kan? Udah santai aja ya, cantik ya. Tapi takut. Cucu. Nggak usah takut ya. Udah yuk kita kerja lagi aja yuk. Cucu. Wah, yo, what's up, brother? Brother. Ya, halo. What's up, yo? Ini temen gua, Alek. Dia mau ikutan audisi juga. Iya. Silakan masuk. Kawan. Masuk. Lu coba deh. Lu makan. Lu kan sering disco. Oh iya bener tuh. Gua kan Adiba, men. Apaan tuh, Adiba? Anak disco Bali. Kayak gini-gini mah gampang, menantang buat gue nih. Mantap. Jadi yang biasa megang alat ini lagi pulang kampung. Satu lagi kemarin abis masuk rumah sakit THT, terus gak muncul-muncul sekarang. Gitu. Nah, kalau lu masuk kan lumayan. Lumayan banget. Gampang banget nih tinggal puterin CD, ya, ganti-ganti sama goyang-goyang deh dikit. Ya kan? Yo. Ya kan? Gampang. Ini kalau tembus bayarannya lumayan nih. Serius lu beneran. Ya kan bisa buat bayar cicilan kartu kredit lo. Wih, mantap. Kapan gue bisa mulai? Sekarang dong. Oh ya udah. Jajal. Gua nonton di situ aja. Tungguin. Oke. Bagus tuh senyum. Kita kalau kerja harus semangat. Harus apa? Semangat. Bener. Sisi Bu, dipanggil Pak Wayan. Pasti nih mau ngomongin soal gimana sih caranya kamu ngasih motivasi sama teman-teman. Iya kan? Aku bilang juga apa kerja itu harus semangat ya. Cayo. Bu, mendingan datengin aja dulu Pak Wayannya ya. Cayo-cayonya nanti bisa kan? Oke. Semangat. Banget. Yuk. Yo. What's up? What's up, yo? Yo. Hai. Yo, what's up? Gimana musiknya? Ha? Enak kan? Yo, sekali lagi ya. This is the last song, man. You better hear it. Come on. Yo. Ini teman lu main nih. Ini. Sorry. Parah nih. This is the last song, man. This is the powerful song yang akan memecahkan adrenalin kalian. Yo, check it out. Wait, maafin saya. Kami tidak bisa menerima kamu kerja di sini lagi. Karena kinerja kamu dikhawatirkan mempengaruhi karyawan yang lain. Maafkan saya. Enggak. Bentar Pak. Maksud Bapak, saya di... Iya, maafin saya. Nggak perlu Pak, nggak perlu. Aduh, sorry Deno. Itu alat DJ-nya kuno, men. Nggak berbobot. Gue biasanya main generasi terbaru, ngespin gitu. Aduh, DJ rusak aja lu. Ya kan, belaga sosokan. Sakit telinga gue dengernya. Lu bikin malu juga sama temen gue. Aduh, no, lo nggak tahu aja. Itu gaya baru, nge-DJ gaya baru, eksperimen baru. Udah salah ngeles lagi. Ya kan? Gue udah bantu lu. Harusnya lu jangan bikin malu gue sama temen gue. Terus gue mesti gimana nih? Hah? Apa gue jadi pelatih surfing aja? Aduh, jangan deh. Pelatih surfing berat.
Lu boleh lihat nggak cocok? Lu nginjak papan aja bergetar kaki lu. Aduh, terus gue kerja apaan dong? Apaan nih? Oh, ada satu kerjaan. Ini cocok banget buat lu. Bener lu ah. Iya, ayo berangkat deh. Yang bener nih. Iya, serius gue. Awas lu ya. Ya udah. Nanti kan bisa dapat kerjaan lagi, ya? Mau kerja apa enggak? Kata kamu kan sekarang cari kerjaan susah. Gak ada lapangan kerjaan yang terbuka lebar. Padahal perusahaan yang masuk ke sini tuh udah kayak keran dibuka, tau nggak? Lo gimana sih? Tadi katanya nggak takut kalau di PHK. Sekarang malah berubah 1000 derajat. Gimana aku nggak kepukul, gak? Aku baru ninggalin Alex. Gak lama harus kehilangan kerjaan. Sabar. Mana aku harus bayar utang-utangku semua dalam waktu 3 bulan. Serius lo? Hai, ayo sekarang kita mulai Scott jam ya. 1, 2, 3. 1, 2, 8. Sekarang kita mulai push up. Ayo mulai. Wah, no, pulang. Hampir mati gue. Katanya lu mau jadi bodyguard. Lu jangan pura-pura gue tuh, badan lu mau bangkai. Lo kalau mau terusin aja deh. Nggak sanggup gue. Ini kerjaan bagus nih. Hah? Lu tahu nggak kalau dari sini lu bisa dapetin duit, terus lu bisa nyelesain masalah sama nyokap lu. Ntar kerjaan lu yang kayak begini diambil orang lagi. Enggak. Biar aja deh. Orang mau ngambil kerjaan gue nggak apa-apa. Yang penting gue nggak mau jadi bodyguard. Males gue, capek. Ini bodyguard bukan sembarang bodyguard. Buat ngawal pejabat-pejabat, artis, menteri-menteri, presiden. Iya, kalau gue disuruh ngawal. Kalau gue disuruh ikut penggusuran gimana? Bisa mampus gue. No, gini-gini gue ini pernah sekolah. Makanya gunain dong ilmu lu. Nah, itu dia. Gue nggak tahu cara gunain ilmu gue. Hai, gua apa lagi? Lebih penting lagi pala gue ngurusin lo. Jantung hatiku, ku letakkan di jantung hatimu, ku rekatkan arah. Eva. Kain dong. Oh, lama banget sih bukanya kan berat. Ini apa-apaan nih? Mau kemana lo? Apaan sih? Mau kesini lah. Maksudnya? Maksudnya ya di sini, kesini. Tar dulu. Lo mau ke sini, di sini maksudnya mau tinggal? Ya iyalah, mau apa lagi sih? Lo emang, lu tuh emang best friend, tapi nggak gini caranya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa sih? Aduh, kamu kan tahu kondisi aku sekarang kayak gimana ya kan? Gue tahu, tapi tetap nggak bisa. Please ya gak ya, please. Aku nggak bisa bayar kos sendiri ya, cantik ya. Ya udah cari aja kosan yang murah, gak usah pakai cantik. Ya tapi kalau makan gak bisa joinan dong. Makan juga. Ya iya dong, menurut El. Jadi aku tidur di mana ini ceritanya? Gini ya rasanya nggak pegang duit sama sekali. Mau ngapa-ngapain aja susah. Coba gue ikutin kata-kata nyokap. Pasti nggak bakal kayak gini jadinya. Ojek? I need ojek. No sir, I'm not ojek. I need ojek.
No sir, I'm not ojek. Please, I give you some money. Come on. Yes. Duit? Oh, oke sir, please sit down. Aduh, apa duit nih? Dolar nih kayaknya nih. Dolar. Thank you very much. Thank you sir. Goodbye. Bye, thank you. Wah, dolar. Haha. Don't worry. Be happy. Waduh. Lek sama Tilek. Weh, bangun dong. Big Boss dateng nih. Apaan sih? Nih. Lihat dulu dong. Weh, udah makan belum lo? Dapet dari mana lu? Hah? Ngorek-ngorek tong sampah? Apa lu ngemis-ngemis di restoran? Sorry ya. Keturunan gue tuh nggak ada istilahnya ngemis, apalagi dari tong sampah. Emang tampang gue ada tuh? Tampang ngemis? Nggak ada kan? Zaman sekarang itu orang-orang pakai jas, pakai dasi masih banyak juga ngemis-ngemis. Tuh ngemis proyek. Weh, sorry. Ini gue cari dengan hasil jeripaya gue, keringat gue sendiri. Maaf aja nih. Yang bener lo. Bener. Gue menemukan cara gimana bisa dapat duit. Ngapain lo? Ngereman? Apa lo jadi DJ kusut? Bukan. Gue cuma manfaatin motor gue doang. Lu sewain gitu? Tuh kan lo banyak nanya. Udah deh, gue bawa lagi aja. Gua kan masih penasaran lu dapat duit dari mana. Gini. Gue pakai motor gue buat ngojek. Gue ambil turis-turis. Gue dapat dolar. Wah, itu sih sempet gue pikirin. Belum sempet aja gue nyampein ke lu. Udah lu jajal tuh kerjaan. Lo ngoceh mulu, gue bawa lagi deh. Jangan. Lo makan deh tuh. Kemarin. Wah, anak setan. Cayo! Bisa.
merah. Wait, denger ya. Sekarang ini persoalannya itu bukan lagi apakah lo bisa bertahan hidup di Bali atau enggak. Tapi sekarang ini lo tuh harus ngebuktiin ke mamanya Alex kalau lo sayang sama Alex bukan karena hartanya. Dan gue gak tega kalau lo dicap patre. Gini ya, Ga. Kalau soal Alex dan mamanya Alex, itu udah selesai lah. Aku nggak mau mikir-mikirin lagi, udah nggak mau inget-inget lagi, males. Tapi lo masih sayang kan sama Alex? Iya kan? Halo? Gak. Aku punya jalan, Gak? Aku punya jalan. Aku sewa motor kamu ya. Buat apaan sih? Udah, pokoknya tenang aja. Aku yakin ini bakal sukses. Udah yuk. Ayo. Ayo cepet. Ayo cepet. Nih. Penghasilan oke, dahsyat. Enak kan? Lo kalau kurang nambah aja. Gitu. Sekarang, gue lebih seneng karena gue dapetnya dolar. Langganan gue yang ikut sama gue, konsumen gue nih, semuanya turis. Turis asing. Nggak ada yang lokal, gue nggak main lokal-lokal. Nggak level gue. Lo boleh gitu juga. Nah, turis lokal itu sebangsa dan setanah air kita. Jadi nggak boleh lupain orang-orang Indonesia, alright? Nggak, maksud gue, untuk sekarang mencapai target untuk bayar tagihan gue manfaatin dolar dulu. Nanti kalau udah tercapai semua, udah lunas, baru deh turis lokal. Nggak apa-apa. Ikat terus, bule-bule. Ngomong nyokap lo gimana tuh? Nah itu dia. Nyokap gue bilang, gue nggak boleh pulang sebelum tagihan-tagihan gue semuanya lunas. Ya udah, terpaksa gue di sini dulu. Ya kan? Ya lo pulang lah sekali. Mungkin nyokap lo kangen. Aduh, kenapa sebanyak ini sih, Ga? Lagian juga kan target aku itu cuma lokasi wisata-wisata yang deket aja. Terus juga aku kan belum punya SIM tahu. Dibaca aja kenapa sih? Tinggal baca doang juga, ribet banget sih lo. Lagian kalau misalnya tiba-tiba ada yang mendadak gitu ya, ngorder, gimana? Besar pula. Kan lumayan. Alex lagi ngapain ya? Lo bilang katanya nggak mau mikirin. Kok sekarang dipikirin? Iya, apaan sih? Orang emang aku masih sebel banget sama dia. Sebel. Yang mulai duluan siapa? Lo kan? Udah. Aku mau istirahat karena besok pasti akan jadi hari yang paling melelahkan buat aku. Dodo cantik. Ini nggak dibaca? Enggak. Wah. Kenapa sepi banget ya? Nah, biasanya sih rame sewanya. Alah, dari kemarin gue gini-gini aja. Ini lagi apa? Ente, anak mana lo? Ente. Woi, kok lo belum jalan? Belum, Nino. Sepi banget. Hah? Giliran ada penumpang nih, bule. Dia nggak tahu jalan. Babi bu, ntar nyasar, repot gua. Mendingan gua nggak usah deh. Ini bule-bule kayaknya lagi demen di hotel. Ya, mungkin aja kali ya. No, sorry nih ya. Ntar malam kayaknya kita makan biasa lagi nih. Waduh, ada yang ngambil penumpang gue tuh. No, gue kejar dia ya. Lo inget gak? Wah, gue ikut dong. Ya udah cepetan. Ikut gue dari belakang ya. Ya, ikut, titip. Buruan dong. Tahan. Makan.
gue yang nanya. Lo ngapain di sini? Ini kan lahan gue. Oh, jadi orang yang kaya raya ini sekarang kerjaannya jadi ngojek, iya? Harusnya gue yang nanya. Cewek yang dulu takut debu, yang takut asap sekarang, kapan ngambil penumpang kayak gini? Tahu deh, mendingan sekarang kamu yang pergi dari sini, tau nggak? Mendingan gue pergi. Males dengerin kamu. Lo pergi sana. Sana. Ya Jauh-jauh. udah, ada. Rese lo. Lain kali boleh. Ya Allah, Le. Lu masakin nih, Lek. Patah pinggang, Lek. Tapi kan, Encok nih. tapi skateboardnya nggak apa-apa kan? Lu tanya skateboard. Temen mau mati nih. Aduh. Kenapa mesti dia sih orangnya? Bersuratan kali. Suratan apaan? Suratan takdir. Gitu deh. Gini. Karena kalian dulu tuh kan sama-sama selalu menghambur-hamburkan uang buat hal-hal yang gak penting. Ya kan? Nah sekarang kalian berdua sama-sama harus berjuang, bekerja keras untuk menghasilkan uang. Apa tuh namanya kalau bukan suratan takdir, ya kan? Iya, bisa. Tapi nih, kenapa mesti di bidang yang sama? Mungkin emang apa yang kalian berdua mau itu sama. Masuk akal kan? Aduh, nggak tahu. Aku males banget mikirinnya. Yang penting nih, sekarang aku mau jalan lagi. Siapa tahu malam ini dapat sewa yang bagus. Doain ya. Ya. Cayo. Semangat. Ya. Udah habis juga. Hati-hati. Ya, udah keduluan sama dia. Kunci gue mana nih? Miss, you can go with me lah, oke? Tunggu. Itu penumpang aku tuh kok diambil? Kenapa? Nih. Udah. Curang lo. Weh. Ma'am, sorry. I have to go to him, okay? Bye-bye. Sorry. It's okay. Yes. Transport. Ya, makasih. Kok nggak ada apa-apa sih? Mamam tuh rahasia.